Saudara-saudara seiman, selamat sore. Majelis Jemaat GPP Bethel di Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah melalui live streaming ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga. Ada pepatah Inggris yang mengatakan, "If it is important to you, you will find a way. If not, you will find an excuse." Bila sesuatu itu penting bagimu, engkau akan menemukan jalan. Jika tidak, engkau akan menemukan alasan. Inilah latar belakang orang-orang yang berdalih dalam kisah Injil Lukas 14 ayat 7 sampai dengan 11 yang mengundang kita memasuki suasana kerajaan Allah. Marilah menyambut firman Allah yang ada di antara kita sambil menyanyikan Gita Bakti 39 ayat 1 dan 2. Bukan karena upah. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari Injil Lukas 14 ayat 7 sampai 11 yang menyatakan, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri,
ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Terpujilah Yesus, Hosiana. Saudara-saudaraku, dunia mengukur baik buruknya hidup kita dengan mengukur berapa banyak yang bisa kita kumpulkan, antara lain harta, milik, rumah, tanah, kendaraan, uang, termasuk koleksi, warisan, dan banyak lagi. Sementara Kristus mengukur kita dengan ukuran yang sebaliknya. Berapa banyak yang bisa kita berikan, kita lepaskan, kita bagikan demi hidup orang banyak. Dengan ukuran ini kita pun diyakinkan bahwa Kristus dimuliakan di dalam tubuh kita, baik oleh hidup maupun oleh mati kita. Lebih tegas lagi, bagi kita hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, banyak kebiasaan lain menjadi tidak terlalu menentukan. Kita bahkan ditantang untuk secara sadar melawan kecenderungan yang muncul secara spontan saat kita mengikuti kebiasaan lain. Saudara, orang Farisi dan ahli Taurat memahami Amsal Salomo, yaitu Amsal 25 ayat 6 dan 7. Mereka mengetahui ayat yang berkata, jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkannya di hadapan orang mulia. Saudara, Tuhan Yesus menyinggung ayat ini dengan lancar ketika dia menggambarkan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan para tamu pesta perkawinan yang duduk di sekeliling meja. Seorang tamu kehormatan datang ketika semua tempat duduk yang terpilih sudah ditempati, sementara guru-guru Taurat terkenal keburukannya karena suka mengambil tempat duduk terhormat dalam pesta. Tuan rumah tidak memperbolehkan tamunya yang terhormat duduk di tempat terendah, karena hal itu merupakan pelanggaran etika yang tidak dapat dimaafkan. Nah, dalam kasus semacam ini, tuan rumah hanya mempunyai satu pilihan: meminta orang yang menempati tempat duduk kehormatan yang bukan diperuntukkan baginya untuk pindah ke tempat yang paling rendah, dan kemudian mengundang tamu terhormat itu untuk menempati tempat duduk kehormatan. Tamu yang sudah dipermalukan itu akan belajar suatu pengajaran yang tidak mudah dilupakan. Apakah tidak lebih bijaksana ketika datang mengambil tempat duduk yang terendah di meja tersebut? Jika tuan rumah mendapati bahwa tempat duduk yang kau tempati merupakan tempat duduk yang paling rendah, engkau akan mendengar dia berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Akibatnya engkau akan dihormati oleh semua tamu yang hadir. Mulailah dari bawah, maka akan berakhir di atas. Saudaraku, perkataan Yesus yang sangat terkenal pada zaman itu, barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Seorang yang sejaman dengan Tuhan Yesus, yaitu Rabi Hillel, mengucapkan patah Yahudi yang serupa. Kerendahan diri
saya merupakan kemuliaan saya. Kemuliaan saya merupakan kerendahan diri saya. Saudaraku, Yesus tidak sekadar mengajar orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tata cara makan yang diperlukan. Dia tidak membagikan kebijaksanaan duniawi, tetapi dia mengajarkan sebuah pengajaran tentang kerendahan hati dan kasih kepada para tamu yang berada di sekeliling meja, dan juga kepada tuan rumah yang mengundang mereka. Tuhan Yesus memberitahu tuan rumah bahwa dia seharusnya tidak mengundang para tamu atas dasar timbal balik. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Saudaraku, ada cerita anekdot tentang corona. Corona itu rupanya seperti apa? Muka cemberut, ramah, apa seram? Atau mungkin juga tomboy, apa maniso, atau mempesona? Sang tokoh kita menjawab, corona itu beda-beda tipis dengan mahkota crown. Modelnya seperti mahkota. Banyak orang sering memperebutkan mahkota. Semua ingin menjadi raja, sampai curang pun dilakukan. Begitu sekarang diberi corona atau COVID-19, banyak orang bingung, semua takut. Hanya sebuah anekdot, saudaraku, biasanya orang sangat senang menerima penghargaan, karena itu menunjukkan kemampuan dan kelebihannya. Namun bisa saja penghargaan membuat seseorang menjadi tinggi hati. Nah, dalam perumpamaan Tuhan Yesus memperingatkan bahwa penghargaan bukan merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi ambisi, tetapi merupakan anugerah. Karena itu, jangan pernah merasa layak untuk mendapatkan tempat kehormatan atau memburu penghargaan demi gengsi harga diri, atau untuk menaikkan status sosial, seperti pembacaan kita pada ayat yang ke-8. Bisa saja itu menjadi berbalik, mempermalukan diri kita sendiri, terlebih bila kita berhadapan dengan orang yang memang benar-benar pantas mendapatkannya. Ayat 9 menjelaskan kepada kita, kalau memang layak untuk memperoleh penghargaan, kita pasti mendapatkannya. Ayat 10 menegaskan kepada kita. Nah, saudara, maka dalam hal ini perlu ada sikap rendah hati. Rendah hati bukan karena kurang penghargaan terhadap diri sendiri, tetapi justru karena tahu bagaimana harus menempatkan diri. Kemudian dari lakon sebagai tamu, Tuhan Yesus menggambarkan gambaran kerendahan hati saat kita sendiri menjadi tuan rumah dalam perjamuan. Saudara, menurut Tuhan Yesus, bahwa yang perlu kita undang bukanlah orang kaya dan terkenal atau kerabat kita sendiri. Mengundang mereka memang menyenangkan dan menguntungkan, tetapi undanglah orang-orang yang tidak bisa membalas pemberian kita, mereka yang layak menerima belas kasihan kita. Hendaklah kita menunjukkan sikap tidak membeda-bedakan kelas atau status. Untuk kerendahan hatian dan untuk keramah tamahan semacam itu, Tuhan menjanjikan berkat. Demikian ayat 14 yang kita baca dari berikut kita. Jadi saudaraku, daripada berambisi
meraih prestise. Karena ingin dihormati banyak orang, lebih baik kita memikirkan siapakah yang harus kita layani. Karena dalam kerajaan Allah, melayani orang lebih dihargai daripada kepemilikan status atau prestise. Pengajaran yang bersifat universal ini tidak terbatas pada undangan pesta, tetapi juga meliputi semua perbuatan yang tidak dapat dikembalikan oleh si penerimanya. Saudaraku, jika kita ingin mencari tempat terhormat, kita harus berlatih diri, bahkan berlatih untuk memilih tempat yang paling rendah, sebab hadiah istimewa akan kita terima. Tuhan sebagai tuan rumah yang mengundang pesta akan mendatangi kita dan menyebut kita sebagai sahabat istimewanya yang harus duduk di baris terdepan. Mari saudaraku, kita merenung dengan melafaz doa. Tuhan Yesus, ku persembahkan dahagaku akan kehormatan dunia. Berikan padaku dahaga akan Engkau saja, dan perkenankan aku datang memandang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang serta mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan untuk datang bersekutu di hadapan Tuhan. Namun Tuhan, dalam sukacita itu kami tetap berkumpul, kami tetap berdoa bagi warga jemaat-Mu yang sedang menderita sakit. Engkau tilik mereka satu persatu ya Bapa, terutama jemaat-Mu GPB Bethel Bandung dan Simpatisan. Terlebih Tuhan, kami bertemu di hadapan-Mu untuk mendoakan bagi saudara kami yang terpapar COVID-19. Engkau menyertai dalam kesendirian, Engkau menyertai dalam kerinduan, agar tangan Tuhan menjamah dan juga memberikan kesembuhan. Kami berdoa dan mohon berkat-Mu Tuhan untuk kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian kami selaku gereja Tuhan, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, khususnya kami jemaat Bethel Bandung. Kau memberkati dalam panggilan dan keputusan kami selaku gereja Tuhan, dan menjadi saksi kebenaran dari Tuhan yang selalu mengasihi. Kami berdoa bagi keluarga yang bersukacita, oleh karena Tuhan tambahkan satu tahun usia, baik dalam ulang tahun pribadi maupun juga keluarga dalam perkawinan. Kami berdoa bagi keberhasilan, bagi sukses dalam setiap usaha, pekerjaan dan studi. Dan ya Tuhan, Engkau juga mendatangkan hati yang selalu bersyukur hanya kepadamu. Syukur Tuhan, kami tetap berdoa dan mohon kiranya kekuatan dan penghiburan Tuhan menyatakan bagi saudara kami yang sedang berduka cita. Tuhan, jadikan kami sahabat yang juga menjadi kawan seperjalanan di tengah-tengah kehidupan bersama. Kami rindu Tuhan, Kau juga bersama dengan panitia persidangan sinode yang akan berlangsung pada bulan Oktober di Surabaya, Jawa Timur. Kau memberkati akan majelis sinode, Kau memberkati akan panitia pelaksana, Kau memberkati akan utusan-utusan jemaat di 323 jemaat. Biarlah dalam persiapan ini Engkau juga dipermuliakan selaku Tuhan dan Kepala Gereja. Kami rindu ya Bapa, berdoa bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan jajarannya sampai kepada masyarakat Indonesia. Tuhan, kiranya kesejahteraan, kiranya damai sejahtera-Mu Kau nyatakan pun ketika kami terus berkarya untuk kasih-Mu. Karena itu Bapa, inilah syukur kami, sambut
dan dengar segala yang kami naikkan hanya alaskan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami seperti kami telah juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku, Tuhan memanggil saudara untuk memperoleh berkat dari pendengaran akan firman-Nya. Dan Tuhan juga yang mengutus saudara untuk menjalankan kehidupan saudara sehari-hari sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, pulanglah dengan damai sejahtera-Nya dan lakukanlah firman-Nya, maka Dia akan membuat segala usahamu berhasil. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.